Isak tangis keluarga 7 terpidana ini pecah saat Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia membacakan putusan peninjauan kembali kasus Vina Senin siang. Dalam putusan yang membuat keluarga terpukul tersebut, Mahkamah Agung menolak seluruh peninjauan kembali 7 terpidana seumur hidup dan 1 terpidana yang sudah keluar yakni Saka Tatal. Bahkan sejumlah keluarga harus ditenangkan dan pengacara Titin jatuh pingsan menyaksikan putusan tersebut. Keluarga tak menyangka berbagai upaya yang dilakukan keluarga dan penasehat hukum 8 terpidana kasus Vina tidak mampu membuat PK diterima hakim. Keluarga yang sebelumnya tampak yakin akan putusan baik, terpaksa gigit jari dan menahan kesedihan. Terlebih dengan putusan ini, para terpidana yang masih mendekam harus menjalani hukuman seumur hidup sesuai vonis yang diterimanya. Ya kecewa sih iya, kecewa iya. Tapi kita serahkan kepada pengacara aja. Mereka tidak menyerah. Keluarga sangat meyakini ya Bu ya, mereka tidak bersalah. Sangat yakin, karena memang mereka tidak bersalah. Untuk langkah upaya hukum kedepannya seperti apa Bu? Bersama pengacara? Kurang tahu itu, Bapak pengacara yang tahu. Serahkan. Pertemuan terakhir sama teman-teman gimana keluarga yang di lapas? Mereka berharap seperti apa? Berharap bisa pulang, bisa bebas, bisa dikabulkan PK-nya. Makanya kami sedih bukan karena kami yang di luar. Kami sedih yang di dalam. Mereka udah punya harapan untuk bebas, tapi PK-nya ditolak. Tim penasehat hukum mengaku aneh dengan putusan Mahkamah Agung yang menyimpulkan tidak adanya novum baru dan kekeliruan hakim. Padahal sejumlah alat bukti yang sebelumnya tidak ditampilkan dalam persidangan dihadirkan di sidang peninjauan kembali, termasuk adanya saksi yang melihat kecelakaan hingga dicabutnya kesaksian Liga Akbar dan Dede. Kuasa hukum pun akan mengambil sejumlah langkah selanjutnya untuk menyiapkan proses hukum berikutnya. Sudah maksimal, ya, keadilan rupanya belum berpihak, tetapi langkah hukum ini masih banyak terbuka. Yang dimungkinkan secara resmi langkah-langkah hukum ke depan yang akan kami lakukan, pertama kami akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung. Kita akan lihat pertimbangannya apa yang membuat PK kami itu ditolak. Dari situ kita akan ambil langkah. Masih banyak ya langkah, ada gerasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga, ya, upaya hukum lain masih banyak ya yang bisa kita lakukan. Saya hanya mengatakan bahwa ini bukan kiamat, tapi secara kuasa hukum menurut kami ini tragedi buat Indonesia, tragedi hukum. Ya, Sebelumnya, sidang peninjauan kembali dilakukan Saka Tatal dan 7 terpidana kasus Vina yakni Sudirman, Supriyanto, Hadi Saputra, Rivaldi, Jaya, Eko Ramdhani, dan Eka Sandi. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum menghadirkan berbagai saksi fakta hingga alat bukti yang dianggap belum pernah ditampilkan sebelumnya. Meski meyakini jika kasus Vina merupakan kecelakaan murni, namun upaya itu justru ditolak oleh Mahkamah Agung. Ali Mudin, RCTV, Cirebon.